Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami yang bertata tinggi di sorga. Kami bersyukur pada pagi ini kami boleh bangun dari tempat tidur kami masing-masing, memperoleh satu hari yang baru, kesempatan, kesehatan, dan nafas kehidupan untuk kami dapat bersyukur dan memuji nama Tuhan. Dan kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan, kabar baik untuk kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menjadi bekal kehidupan kami secara khusus untuk satu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, renungan untuk kita tertulis di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada dua karakter manusia ketika dia diperhadapkan dengan hal-hal sulit, pencobaan yang datang menimpa hidupnya. Yang pertama, ketika kita diperhadapkan dengan hal sulit, kita berusaha untuk mencari jalan keluar. Yang kedua, ketika kita diperhadapkan dengan hal sulit, pencobaan, kita merasa bahwa hidup kita adalah hidup yang paling menderita. Atau malah merasa down, atau minder. Atau bahkan menyalahkan Tuhan yang tidak adil kepada kita. Menyalahkan Tuhan yang tidak berbuat baik kepada kita. Banyak hal, pertanyaan mungkin timbul di benak kita. Kenapa saya bisa diperhadapkan dengan pencobaan ini? Kenapa saya bisa mengalami hal kesulitan seperti ini? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kita ketika kita berada dalam satu situasi yang sangat sulit. Tapi satu yang pasti, Tuhan berkata bahwa pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Apalah kekuatan kita, Bapak Ibu? Tidak ada. Justru kekuatan kita pun bersumber dari Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita. Tetapi ketika kita ditimpa hal yang kecil aja, kesulitan yang kecil aja, kita sudah langsung mengeluh. Kita sudah langsung merasa Tuhan tidak sayang sama kita. Secara khusus di masa-masa pandemi. Mungkin ada di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang harus merasakan hal sulit. Yaitu kena virus Omikron. Harus mengikuti isoman di rumah masing-masing. Atau bahkan lebih dari itu, harus merasa tersisihkan, terpinggirkan dari orang-orang yang tidak terkena virus. Tetapi satu yang pasti, pencobaan yang kita alami masih pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan kita. Dan di saat kita diperhadapkan dengan hal sulit, disitulah Tuhan sedang menguji. Menguji sejauh mana kita berserah kepada Dia. Karena hanya orang-orang yang mampu melewati hal-hal sulit. Orang yang diperhadapkan dengan hal-hal sulit dan mampu melewatinya, sehingga dia disebut sebagai pemenang. Dia menang secara iman percaya kepada Tuhan. Karena ketika kita harus diperhadapkan dengan hal sulit,
pencobaan-pencobaan yang datang menimpa hidup kita, kita harus yakin, dan satu yang kita percaya, bahwa Tuhan senantiasa beserta kita. Kekuatan Tuhan senantiasa memampukan kita untuk melewati hal-hal sulit itu. Dan saat kita dicobai, Tuhanlah sumber solusi. Tuhanlah sumber jalan keluar yang terbaik di dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Tidak ada yang bisa kita andalkan kecuali kekuatan dan solusi terbaik yang dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, berbahagialah, bersukacitalah ketika hidup kita pun di tengah-tengah hal sulit. Kalau hidup kita diberi Tuhan hal yang senang, kita bersyukur, itu hal yang biasa. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan hal sulit, pencobaan datang di dalam hidup kita, tetapi kita tetap bersyukur dan bersukacita, maka iman percaya kita pun adalah iman percaya yang super, yang luar biasa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, jadilah orang-orang yang kuat di dalam kesulitan. Dan menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan jalan keluar. Semangat untuk kita, selamat memasuki bulan Maret dengan sukacita penuh dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kita. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.